Selamat bertemu kembali di channel Feni Usfiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai siklus sel. Sel akan melakukan perbanyakan diri untuk mempertahankan jenis dan sifatnya. Proses perbanyakan diri memiliki fungsi untuk perkembangbiakan, pertumbuhan, maupun perbaikan sel. Sel yang sudah tua tidak dapat menjalankan aktivitas sel dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sel dengan cara mengganti dengan sel yang baru. Proses pembelahan sel diawali dengan penggandaan organel sel, sintesis materi genetik, dan menentukan kesiapan sel dalam membelah. Semua proses yang terjadi pada pembelahan akan bertujuan untuk regenerasi, perbanyakan, perkembangan biakan individu, atau juga pertumbuhan ukuran tubuh akan diatur dalam siklus sel. Berikut ini adalah gambar skema yang menunjukkan tahapan dalam siklus sel. Diawali dengan interfase, lalu kemudian diikuti dengan tahap mitosis. Interfase sendiri dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Kemudian di tahap mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir mitosis adalah terbentuknya 2 sel anakan secara sempurna yang membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Interfase diawali dengan fase G1 atau disebut juga fase presintesis. Sel anak yang terbentuk selama mitosis akan memasuki fase G1. Untuk sel-sel yang cepat membelah, yaitu pada sel-sel embrionik, G1 akan berlangsung sangat cepat. Sedangkan untuk sel-sel seperti fibroblast, spermatogonia prepubertal, fase G1 akan berlangsung sangat lama, sehingga diperkirakan sel berada dalam fase G0 atau fase istirahat. Dalam fase G1 terjadi pembentukan makromolekul yang penting untuk dimulainya diplokasi DNA. Selain itu, sel juga mensintesis RNA, protein regulator yang penting untuk replikasi DNA, dan enzim untuk membawa keluar aktivitas sintesis ini, serta volume sel yang berkurang karena pembelahan sel ketika mitosis akan kembali normal. Pada fase ini, nukleoli juga terbentuk kembali dan mulai terjadi duplikasi sentriol. Proses duplikasi sentriol akan disempurnakan pada fase G2. Faktor-faktor yang memicu sel memasuki siklus sel antara lain beban mekanis, cedera pada jaringan, dan kematian sel. Fase selanjutnya adalah fase S atau sintesis. Selama fase ini terjadi sintesis dan replikasi DNA dan sentriol serta duplikasi genom. Semua yang diperlukan oleh nukleoprotein termasuk histon didatangkan dan digabungkan ke dalam molekul DNA membentuk materi kromatin. Sel sekarang memiliki komplemen DNA 2 kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya, sel akan memasuki fase G2 atau fase post-duplikasi DNA. Pada fase ini, RNA dan protein yang penting untuk pembelahan sel akan disintesis. Terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk mitosis, sintesis tubulin untuk kumpulan dalam mikrotubul yang diperlukan untuk mitosis, analisis replikasi DNA, dan apabila terbaca adanya kesalahan yang terjadi, akan diperbaiki pada fase ini. Pada tahap interfase, sel juga akan memonitor baik lingkungan internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa kondisi sudah siap untuk melakukan siklus sel dan memasuki tahap selanjutnya yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan secara sempurna di mana setiap sel anakan akan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Fase ini disebut sebagai perkembangan karena dari satu sel akan berkembang menjadi 2 sel yang terdiri dari 2 peristiwa besar, yaitu yang pertama adalah mitosis,
merupakan peristiwa terjadinya pembagian kromosom pada dua inti sel dari calon sel anakan. Peristiwa yang kedua adalah sitokinesis, yaitu terjadinya pembagian sitoplasma menjadi dua bagian sama untuk dua sel anakan. Pada fase M, membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Mitosis terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap ini, sel ditandai dengan terjadinya proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatid. Namun, membran inti sel masih menyelimuti kromatid tersebut. Tahap yang kedua adalah metafase. Ditandai dengan hilangnya membran inti pada sel, kemudian benang-benang kromatid berada pada bagian ekuator. Tahap yang ketiga adalah anafase. Benang-benang kromatid ditarik pada posisi dua kutub yang berlawanan yang dilakukan oleh benang-benang spindle. Dan tahapan yang terakhir adalah telofase. Benang-benang kromatid pada masing-masing kutub kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Sehingga pada fase telofase ini akan terbentuk dua inti sel yang ditandai terbentuknya membran inti. Lalu dilanjutkan dengan pemisahan sitoplasma atau sitokinesis yang menghasilkan dua sel anakan yang sempurna, di mana setiap sel anakan membawa 23 pasang kromosom yang sama persis dengan jumlah kromosom sel induknya. Berikut ini adalah gambar ilustrasi sel pada tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Siklus sel dapat berjalan dengan lancar karena adanya sistem kontrol. Checkpoint terjadi pada berbatasan antara fase G1 dan S, kemudian berbatasan antara fase G2 dan M, dan juga di fase M itu sendiri. Checkpoint pada fase G1 dilakukan untuk mengecek kesiapan apakah sel sudah siap memasuki fase berikutnya atau tidak. Sel tidak dapat menyelesaikan fase ini bila tidak memiliki nutrisi ataupun growth factor yang cukup. Bila ada kesalahan DNA, siklus sel akan tertahan dan tidak dapat memasuki fase S. Hal ini memberikan waktu bagi sel untuk memperbaiki kerusakan DNA sebelum memasuki fase S. Fase ini kemudian dilanjutkan ke fase berikutnya yaitu S, di mana terjadi penggandaan materi genetik. Selanjutnya, sel menuju fase G2. Checkpoint pada fase G2 sangat penting, karena fase ini menentukan apakah sel sudah siap membelah atau belum. Jika terjadi mutasi pada sel dan tidak terjadi perbaikan atau repair, maka harus di checkpoint pada fase G2 dan di apoptosis atau sel tidak akan membelah. Bila pada fase G2 mutasi tidak terdeteksi dan sel masuk ke fase M atau fase pembelahan, maka semua hasil pembelahan tersebut juga mengalami mutasi. Selanjutnya, sel akan memasuki tahap mitosis. Di akhir fase ini, sel juga akan melakukan checkpoint dan akan tertahan jika di titik ini terjadi mitotic spindle yang gagal untuk berkumpul secara adekuat.